Perkenalkan, nama saya Novi Kristinti Apriliani dengan NIM B10212231129. Di sini saya akan membahas hasil wawancara yang saya lakukan pada tanggal 4 Oktober 2025 dengan subjek wawancaranya adalah salah satu pekerja di PT Usaha Guna Bakti Mandiri. Berikut adalah identitas dari pekerja tersebut. Perkenalkan, nama saya Arda Widaya, usia saya 20 tahun. Saya bekerja di PT Usaha Guna Bakti Mandiri. Saya penjabat di sini sebagai koordinator lapangan dan saya sudah lama bekerja di PT Usaha Guna Bakti Mandiri, yaitu 2 tahun 3 bulan. Dari hasil wawancara tersebut dapat diidentifikasi beberapa informasi terkait pekerja. Salah satunya adalah kepribadian dari pekerja tersebut. Namun untuk melengkapi hasil wawancara dan mengidentifikasi bagaimana kepribadian dari pekerja yang menjadi subjek wawancara, saya juga meminta pekerja untuk mengisi kuesioner yang membantu mengidentifikasi kepribadian pekerja tersebut. Berikut adalah hasil dari kuesioner tersebut. Dari hasil kuesioner tersebut dapat kita lihat bahwa pekerja tersebut yang menjadi responden sangat setuju dengan sikap atau merasa sangat sesuai dengan sikap yang ramah dan penuh semangat. Akan tetapi ia juga merasa sikap pendiam dan tenang sangat sesuai dengan dirinya. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai tersebut dapat bekerja sama atau berinteraksi dan bergaul dengan banyak orang, akan tetapi terkadang lebih suka menyendiri atau melakukan pekerjaan sendiri atau introvert. Yang kedua, agreeableness. Tingkat agreeableness-nya menunjukkan tingkat yang tinggi, yang berarti pekerja tersebut ramah, kooperatif, dan mudah beradaptasi. Selain itu, tingkat conscientiousness-nya juga tinggi, yang menunjukkan bahwa pekerja tersebut disiplin, bertanggung jawab, dan terorganisir. Untuk tingkat neuroticism-nya di sini kita dapat lihat bahwa tingkatnya sangat rendah, yang menunjukkan bahwa pekerja tersebut stabil secara emosi dan jarang cemas. Selain itu, yang terakhir adalah tingkat openness. Pekerja tersebut menunjukkan bahwa tingkat openness-nya yang tinggi, yang berarti ia imajinatif dan terbuka terhadap ide-ide baru. Bagaimana Anda menilai gaya kerja Anda? Apakah Anda lebih suka bekerja sendiri atau berkolaborasi bersama dengan tim? Untuk saat ini gaya bekerja saya itu berkolaborasi dengan tim. Secara keseluruhan, apakah Anda sudah puas dengan pekerjaan yang Anda lakukan saat ini dan apa yang membuat Anda puas? Untuk saat ini sangat puas dikarenakan lingkungan kerja di sini tuh nyaman dan bisa diajak kerjasama gitu. Jadi tidak ada kerja sendiri-sendiri atau apa segala macam. Menurut Anda, apa yang perlu dilakukan agar kepuasan kerja Anda bisa meningkat? Untuk meningkatkan kepuasan saya itu ada beberapa sih. Yang pertama itu untuk meningkatkan pelatihan secara lebih lama gitu. Jadi kan tidak semua orang bisa naik jabatan itu langsung adaptasi gitu. Pasti perlu adaptasi yang lebih lama. Apa hal utama yang memotivasi Anda untuk memberikan hasil kerja yang terbaik setiap harinya? Untuk dari diri saya sendiri itu untuk gaji dan insentif juga cukup lumayan untuk saya juga. Dari luarnya itu saya punya misi hidup yang pertama, yaitu membantu semua orang tuh mendapatkan pekerjaan, dan itu juga sebagai motivasi saya juga. Bagaimana suasana kerja sama dan komunikasi di divisi Anda? Apakah mudah menyampaikan ide yang berbeda? Untuk sangat-sangat bisa berbagi ide sih, terutama pada atasan dan bawahan itu juga tidak terlalu membedakan gitu. Jadi kami di lingkungan kerja tuh sama, jadi tidak ada membedakan atasan dan bawahan. Apakah Anda merasa gaji dan pengakuan yang Anda terima sudah sebanding dengan usaha Anda? Oh, sangat sebanding dong, tetapi juga di balik gaji yang besar itu juga pekerjaan juga besar gitu. Jadi sangat sebanding dan lumayan capek juga sih. Dari kilasan video sebelumnya dapat disimpulkan bahwa cara kerja yang lebih disukai oleh pekerja tersebut adalah secara kolaboratif dan dalam tim, khususnya untuk saat ini. Untuk kepuasan kerjanya, ia sudah merasa sangat puas dengan pekerjaan yang telah ia lakukan atau tempat bekerjanya, terlebih lagi dengan adanya lingkungan yang nyaman dan mendukung. Tetapi ia juga mempunyai saran untuk lebih meningkatkan kepuasan kerja, yakni dengan memperlama atau menambah waktu pelatihan sehingga para pegawai atau pekerja lain dapat lebih mudah beradaptasi. Kemudian untuk motivasi utama,
pekerja tersebut menjadikan gaji sebagai motivasi utamanya. Selain itu, ia juga memiliki dorongan dalam diri atau misi di mana ia ingin menolong orang lain untuk mendapatkan pekerjaannya yang sesuai dalam bidang bekerjanya, yaitu human resource. Kemudian untuk suasana kerja, pekerja tersebut memiliki suasana kerja di perusahaan yang komunikatif dan setara antara atasan dan bawahan, di mana tidak ada yang saling membeda-bedakan. Dan yang terakhir adalah kompensasi. Kompensasi dalam perusahaan tersebut disesuaikan dengan usaha, di mana kompensasi yang tinggi akan muncul apabila adanya usaha yang tinggi. Misalnya gaji yang tinggi akibat karena adanya tanggung jawab atau tugas yang besar dan melelahkan. Jadi, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa subjek wawancara yakni Ade Budaya memiliki sifat atau kepribadian yang stabil, disiplin, kolaboratif, dan terbuka terhadap pembelajaran baru. Ia juga memiliki motivasi yang tinggi, kepuasan kerja yang baik, dan mampu menjaga hubungan positif di tempat kerja, sehingga menjadikannya sosok yang efektif dalam posisi koordinatif dan kerja tim. Sekian dari saya, terima kasih.